Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh itu adalah keberuntungan yang paling besar. Amma ba'd, adapun setelah ini, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada hari ini kita bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, di mana kita berada di hari-hari yang utama, di momen-momen yang istimewa,
maka kita bergembira dengan hal tersebut. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan sebab karunia dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka bergembira dengan hal tersebut, karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Bagaimana kita tidak bergembira, jamaah sekalian? Hari-hari ini adalah hari-hari yang besar, hari-hari yang agung, di mana amal soleh adalah amal soleh yang terbaik, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah amalan jihad di jalan Allah belum bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu? Maka Rasulullah menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan amalan jihad belum bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang dia keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian setelah itu dia tidak kembali sedikit pun juga, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemuliaan hari-hari ini tidak lain dan tidak bukan, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, lijtimai, karena berkumpulnya ummahatil ibadat, pokok-pokok ibadah di hari-hari ini, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat di hari ini, puasa di hari ini, sedekah, kurban, umrah dan haji dilakukan di bulan yang mulia ini, bulan yang agung. Dan di antaranya, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari amalan yang kita dianjurkan untuk memperbanyaknya di hari-hari yang istimewa ini, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga nanti ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28, "Wa addin fin nasi bil hajj ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat." Dan umumkanlah kepada manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta-onta yang kurus. Mereka ingin menyaksikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka, dan agar mereka bisa menyebut asma Allah, agar mereka bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim menyebutkan bahwa beliau menukil dari sahabat Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, dan ini merupakan madhab dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa ayyamin ma'lumat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan annahu yustahabbu iktsarun minal adhkar fi hadzal ashar wa yustahabbu min dalika fi yaumi Arafah akthar min baqil ashar. Kata beliau rahimahullahu taala, disunnahkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah.
Dan hal tersebut lebih ditekankan lagi, lebih disunnahkan lagi di hari Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hari Arafah, jamaah sekalian, hari yang sangat mulia, hari yang sangat utama, hari pembebasan dari api neraka. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa para hambanya. Di hari itu kita diperintahkan dan disunnahkan untuk memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku mengucapkannya adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir yang terbaik yang kita ucapkan di hari Arafah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, terutama ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihinna wala ahabbu fihinna al-amalu fihinna min dhalikal ayyamil 'ashar fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbiri wat tahmid." Tidak ada satupun hari, kata Nabi, yang lebih agung di sisi Allah dan lebih mulia amalan soleh dilakukan melebihi hari-hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka oleh karena itu, kata Nabi, perbanyaklah mengucapkan tahlil la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan perbanyaklah mengucapkan tahmid alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma annahuma yukabbirani, bahwa keduanya bertakbir dengan suara yang lantang, wa yadhhabani ila suq, dan keduanya pergi ke pasar-pasar kaum muslimin. Maka bertakbirlah mereka di pasar dan bertakbirlah seluruh penghuni pasar, sehingga ketika itu di pasar-pasar kaum muslimin yang terdengar adalah gema takbir, bertakbir membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sudah beliau ucapkan mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, dan ditambah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ulama menerangkan, jamaah sekalian, bertakbir kepada Allah di hari-hari yang mulia ini ada dua. Ada takbirun mutlak, takbir yang mutlak tanpa terikat waktu dengan dan tempat tertentu, yang kita lakukan mulai tanggal 1 Dzulhijjah di hari Jumat ini sampai hari ayyamut tasyrik. Dan ada takbir muqayyad, kata para ulama, yaitu takbir yang terikat dengan waktu dan tempat tertentu, yang kita lakukan di belakang setiap kali solat 5 waktu. Dan itu mulai tanggal 9 Dzulhijjah di subuh hari Arafah
sampai sore di akhir ayyamut tasyriq, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Inilah yang diterangkan oleh Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang dipegang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbirlah membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari yang utama ini, dan ini sebagai lambang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa di antara inti kesyukuran kepada Allah adalah dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian ingkar terhadap nikmatku. Digandengkan antara zikir dan syukur kepada Allah, menunjukkan kata para ulama bahwa di antara inti kesyukuran kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Oleh karenanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbanyak zikir kepada Allah di setiap keadaan dan kondisi beliau. Dan Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan keutamaan orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dan ampunan yang sangat luas, yang sangat besar di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan, maka Allah siapkan baginya pahala, ampunan yang sangat luas, dan pahala yang sangat besar di sisinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul ibadi afdalu darajatan indallahi yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah hamba yang paling utama derajatnya nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menyebut, "Adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat." Orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Orang yang kelak dinaungi pada hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi SAW, "Wa rajulun dzakarallaha khaliya fafadat ainah." Dan seseorang yang berzikir kepada Allah, saking khusyuknya dia dalam berzikir, maka zakarallaha fafadat ainah, maka kedua air matanya pun berlinang karena itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sementara orang yang lalai dari mengingat Allah, maka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, yang berpaling dari zikir kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta, wal iyadu billah. Orang yang tidak lagi berzikir kepada Allah itu diibaratkan oleh Nabi seperti bangkai yang jasadnya masih hidup. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tak berzikir kepada Tuhannya seperti yang hidup dan yang sudah mati menjadi bangkai. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. I'lamu anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Ketahuilah jamaah sekalian, ketakwaan kepada Allah artinya kita beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah, dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alamu rahimakumullah annal jannata uddat lil muttaqin wa anna an-nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya surga disiapkan bagi mereka yang bertakwa, sementara neraka disiapkan bagi mereka yang durhaka. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka dan dari makar orang-orang kafir. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufura wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.